melihat sudah siap, acara kita akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu binaan yang datang dari Semandedawi, dan juga yang saya hormati seluruh kepala sekolah SDN 1 Limas Sede, SDN 1, 2 Pemata Kijang, dan juga kepala sekolah SDN Danau Ceper. Adapun di sini acara kita pada hari ini adalah KKG untuk usus gugus 1. Adapun susun acara kita pada pagi hari ini, 1 adalah pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yunani SKD, 3 membaca doa yang dipimpin oleh Pak Dul Hopi, 4 laporan Ketua Panitia Kegiatan Gugus 1, 5 pengarahan dari pengawas binaan, dan 6 penyampaian materi atau pengimbasan materi budaya positif oleh adik kita Rani MPD dari CDP Angkatan 2 Angkatan 11. Tojo penutup. Marilah acara kita ini buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Abdul Hopi. Kepada Bapak Abdul Hopi, silakan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, adalah kita mengadakan sejenak untuk mohon barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdal ma'imin, yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali fikrika wa azimi sultanika.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuqina biha min al-ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is syai'at wa tarfa'na biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha salawati min syaratil hayati wa batal mamat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah guru-guru kami ini guru yang pandai mencerdaskan anak-anak bangsa, yang berkualitas dan menjadi generasi muda penerus bangsa dan penyelamat bangsa. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah guru-guru kami supaya dapat menjadi guru yang berkualitas, guru-guru yang berkualitas, dan tambahlah kami ilmu, dan jadikanlah kami orang yang ahli ilmu, dan jadikanlah pula kami orang yang selalu berusaha meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, baik kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Gugus 1, dan hal ini disampaikan oleh Asnani. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang saya hormati Ibu Siti Robiah, ialah tugas dari pengawas pembina SD. Jadi perlu diketahui bahwa di 4 sekolah ini Ibu Siti Robiah ini pengawas kita. Jadi dari DPR, pematang tinggal, dan representing semuanya, dia yang mengawas kita, dia yang membina. Terlebih dulu Ibu Siti sama Linda Dendi, kami di representing ini agak jauh kalau dipandang dari mata, namun kalau di jalan dekat, karena jalannya ada yang putus. Kami mohon maaf, mungkin di sana sini banyak sekali kekurangan. Semoga dalam kekurangan ini untuk ke depan dapat menjadi cermin bagi kami sebagai pendidik di sini. Karena setahu saya, kalau lulus terus tak pernah terjadi. Dengan adanya kesalahan-kesalahan lah yang bisa membangkitkan kita supaya menjadi yang benar. Dan apalagi seperti Bu Nadia Ruyong tadi, katanya maklam itu yang benar. Aku mohon dengan adanya pertemuan kita pada pagi ini, walaupun di sana sini banyak kekurangan, tidak untuk berubah sikap. Yang mana kita masih tetap gaya lama, sedangkan mereka itu sudah gaya baru. Nah, jadi bagaimana kita berusaha sedikit baik berapa, jangan mantap yang itu jadi jangan kita di dalam jadi seputar. Itu saya ngajak semua, termasuk saya sendiri. Dan saya juga mohon maaf yang kata saya tadi ada kekurangan mungkin dalam penerimaan kami, dalam penyajian kami, penyambutan kami, dan semuanya kami mohon maaf. Saya sebagai sepak bola di sini, saya siap menerima komplain atau apa namanya istilahnya pemberitahuan apabila ada kesalahan. Karena saya orang lapangan tahu persis peka terhadap masalah ini.
Saya tidak menolak atas kompromi. Selagi apa namanya itu benar. Itu saja Bu ya. Atas perhatiannya semua rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Siti Rodia, SPD, kemudian Kepala Sekolah SD 1 Rimba Sidik, Pak Asnan Minister Dalam Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Danau Ceper, Ibu Suhairia, Sarjana Pendidikan SD, kemudian Kepala Sekolah SD 1 Pematang Kijang, Pak Muhammad Yani, Ahmad Yani, SPDSD, kemudian Kepala Sekolah SD 2 Pematang Kijang, Pak Abdul Hafiz, Sarjana Pendidikan, serta guru-guru dari keempat sekolah tersebut yang saya hormati. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang budaya positif. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal apa itu budaya positif? Nanti kita bahas secara tuntas apa saja budaya positif. Namun sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya silakan Bapak Ibu berdiri tegak. Tidak menembak nih. Berdiri tegak dengan posisi siap. Saya memiliki 3 senjata. Hari ini saya tembakan. Senjata yang pertama, jika saya menembak Bapak Ibu dengan tembakan dor, artinya Bapak Ibu jawab dengan dor. Kalau saya menembak Bapak Ibu dengan granat, tum, Bapak Ibu harus jawab tum. Kalau sekali bagi, tum. Senjata yang ketiga, senjata rambu. Senjata rambu kalau saya tembak dor. Bapak Ibu harus melakukan dor. Senjata yang pertama, saya tembak Bapak Ibu dor. Senjata kedua, bah. Senjata ketiga, dor. Dor. Buang. Dor. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu tujuannya untuk fokus. Nanti satu aja dulu gitu. Kita materi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas dan seluruh guru diberi kesempatan untuk menyampaikan budaya positif. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa itu budaya positif? Kita lanjut. Pada hari ini kita membahas tentang tema menjadi guru hebat melalui penerapan budaya positif. Jadi budaya positif ini tujuannya adalah untuk menjadi seorang guru yang hebat. Guru yang hebat bukan guru yang lulusan PPI, bukan guru penggerak. Guru yang hebat itu adalah guru yang selalu dirindukan kehadirannya dalam kelas oleh murid. Kalau tidak dirindukan oleh murid, tidak hebat. Karena itulah tujuan utama seorang guru harus dirindukan oleh murid. Bagaimana caranya? Terapkan budaya positif. Lanjut. Materi kita pada hari ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
Terus lanjut yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Inilah materi-materi yang akan kita pelajari. Ada berapa materi? Ada 6 materi. Ke-6 materi ini semuanya termasuk tentang budaya positif. Sekarang kita bahas materi yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, ada permainan. Sekarang Bapak Ibu cari pasangan. Jauh. Harus berpasangan. Oleh dan teman sebangku. Sekarang kita coba. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan tangan. Sekarang cari pasangan, cari pasangan. Ada babalan. Cari pasangan. Kepal. Ada yang kepal, ada yang enggak. Ada yang kepal, ada yang enggak kepal. Satunya kepal tangan, satunya enggak. Makanya coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu dalam kepala ini. Bayangkan, dalam kepala ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian tugas B, tugas kawan salah satunya yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Tugas yang satunya cari caranya agar kepala terbuka. Sekarang coba kita praktikkan. Berpasangan. Siapa yang kepala tangan? Buka dulu, berdiri. Nah, kepala tangan. Yang tidak mengepal tangan tugasnya berusaha agar kepala ini terbuka. Bagaimana caranya agar terbuka? Boleh kamu gelitiki, boleh, atau kamu bohongi. Bagaimana caranya? Sekarang kita bermain. Coba, dimulai ya. 1, 2, 3. Sekarang mulai ya. Siapa yang masih melakukan? Coba kita berdiri. Yang kepala tangan usaha jangan terbuka. Bagaimana caranya agar kepala ini terbuka? Biar dia berusaha sendiri. Ayo mulai. 1, 2, 3. Nah, jadi dalam permainan ini siapa yang mau menceritakan ke depan? Ceritakan siapa yang berhasil membuka kepala tangan. Siapa yang berhasil membuka kepala tangan? Bagaimana cara tangan ibu ini terbuka? Cara lain kecuali saya membujuk agar bisa memberikan kepala tangannya membuka dan bisa disaksikan oleh semua orang, itu semua siswa lainnya, agar bisa mengetahui apa yang dikepal oleh teman saya tadi. Nah, tepuk tangan dulu untuk ibu kita. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Siapa yang berhasil membuka kepala tangan teman? Ya, karena muda kepala ya. Boleh. Guru tuh harus berani. Cahaya kerjaan ni. Bagaimana? Saya kasih hadiah kalau kamu buka kepala tangannya. Langsung saya pikir ini tidak ada isi apa-apa. Dia pecit Saya kira ada uang. Bagaimana mata yang kita terbuka? Ya, bisa terbuka karena ini kosong, jadi seolah-olah dia tadi ikut-ikut.
Jadi tepuk tangan dulu untuk Ibu Minta dulu. Jadi intinya apa makna dari permainan tangan itu terhadap murid kita. Jadi seorang guru memiliki kontrol. Kontrolnya yaitu bisa mengetahui apa isi dalam hati seorang murid. Bagaimana dia bertindak itu ada maksud. Bukan bertindaknya semena-mena bergerak. Misal seorang murid malas belajar, harus tahu seorang guru mengapa anak tersebut malas belajar. Ada kemungkinan di rumah berotot. Tak di depan ada. Kemungkinan siswa tersebut kesal di rumahnya. Nah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita lanjut. Jadi harus diingat masalah kepala. Nah, kalau dulu stimulus respon kita, realitas kebutuhan kita sama. Sekarang kita ubah pemikirannya. Teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Tidak ada lagi kalimat kebutuhan kita sama. Kita seorang guru beda dengan seorang murid. Kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu dulu. Sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering kita temui seorang guru kadang-kala egois, mementingkan kepentingan sendiri. Benar? Nggak kena didewe dalam kelas itu tanpa memikirkan orang murid. Maka kita harus berubah, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar? Cara dulu. Bukan di sini gurunya lain. Lain ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bukan kesalahan, tapi memiliki tujuan. Ingin diperhatikan, ingin menjadi pusat dari seluruh teman-teman, itu keinginan murid. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya dia yang bisa mengontrol diri dia. Bukan kita yang mengontrol murid, hanya murid tersebut. Ini tugas kita sebagai guru. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, ada kan dipaksa menteri? Tapi gagal, dibujuk-bujuk masih gagal. Nah sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berkolaborasi antara guru dan murid. Kalau dulu modelnya berpikir menang atau kalah, dan sekarang model berpikirnya menang-menang. Bagaimana ini? Ini adalah di sekolah Merdeka sekarang ini tidak lagi mengenal rankingan. Mengapa? Karena kalau kita sistem ranking, ada siswa yang merasa kalah. Juara satu akan memenangkan di kelas tersebut, tapi juara lain akan merasa kalah. Itu akan berefek negatif di kehidupan ke depan. Makanya diubah menjadi teori kontrol, berpikir menang-menang. Menangnya di mana? Menangnya di setiap materi. Setiap siswa pasti memenangkan materi-materinya. Ada siswa yang menang di olahraga, ada siswa yang kalah di olahraga, ada siswa yang menang di IPA. Nah sekarang juaranya harus diubah begitu. Kamu adalah seorang pemenang di pelajaran IPA. Bangga ada yang dari kata seperti itu. Karena berbeda-beda kebutuhan murid. Lanjut. Refleksi diri sendiri. Nah, sekarang kita refleksi tentang diri kita sendiri. Ada pertanyaan. Bagaimana kita berperilaku melakukan sesuatu? Jawaban A. Menghindari rasa sakit hati atau hukuman. Jawaban B. Adanya dorongan dari orang lain. Kemudian C. Untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain. Dan D. Mendapat hadiah atau uang. Masih tidak bisa lagi. Nah, sekarang kemana? Mundur. Jawaban mana yang Bapak Ibu pilih? Bagaimana berperilaku melakukan sesuatu? Ini diri sendiri. Apakah Bapak Ibu ingin menghindari rasa sakit hati atau kehukuman? Ataukah Bapak Ibu terdorong dari orang lain, atau ingin mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, atau ingin mendapat hadiah atau uang?
refleksi diri sendiri tidak perlu dijawab dalam hati. Jadi kita sebagai seorang guru melakukan perbuatan seperti apa impian kita. Apakah kita sebagai guru ingin menghindari hukuman tetap bagi-bagi, ataukah guru tertolong dari orang lain, ataukah seorang guru tersebut ingin datang bagi hanya ingin dapat pujian. Oh, ibu itu rajin sekali, dipuji terus, dipuji. Ada watak seperti itu kan, pengen dipuji terus. Kemudian akan mendapat hadiah ataukah uang, itu dijawab dalam hati masing-masing. Bagaimana kita berperilaku. Kemudian lanjut arti disiplin positif. Siapa yang tahu arti disiplin positif? Ada Bapak Ibu yang tahu? Tunjuk tangan. Arti disiplin positif. Kalau tidak ada tunjuk tangan, kita lanjut. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Kenal Ki Hajar Dewantara? Sudah pernah kenal? Oh, kamu baik ya. Tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara luar biasa, hebat pemikirannya. Kita lanjut. Arti disiplin positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi usahakan disiplin positif itu harus terbentuk dalam diri sendiri. Jika tidak bisa didisiplinkan dari diri sendiri, barulah atasan yang mendisiplinkan. Ini makna dari disiplin positif. Jadi seorang murid, kita tanamkan disiplin dari diri sendirinya. Dia bergerak dengan sendiri, bukan dengan paksaan dari kita. Kalau tidak bisa seperti itu, baru kita meminta bantuan bapak ibunya sebagai wali murid. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Perlu diingat ya, harus intrinsik, harus dari dalam. Kita lanjut. Lanjut ke profil pelajar Pancasila. Pasti sudah tahu ini profil pelajar Pancasila. Sudah tahu belum? Profil pelajar Pancasila. Kalian tahu nggak? Ada kalian tidak tahu. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila. Jadi harus diingat butir-butir profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kaki dibagi ya, dibagi slide. Dibagi ya. Nah, sekarang kita tentang teori motivasi. Dia dosen menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, manusia itu termotivasi lanjut ya. Teori motivasi. Yang pertama, adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu terjadi dalam kelas. Ada siswa yang terkadang melakukan sesuatu hanya takut karena akan terkena hukuman. Itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada tipe-tipe siswa yang ingin mendapat penghargaan. Ada kan? Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga butir ini yang harus kita terapkan yaitu poin ketiga.
jangan memberikan hukuman pada siswa karena itu akan menimbulkan efek negatif. Jangan memberikan penghargaan pada siswa, akan berefek negatif, tapi timbulkan keinginan mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang seperti apa? Nilai keyakinan kelas. Aduh. Nah, ini yang disenggol oleh Bu Siti Rabia tadi tentang hukuman dan penghargaan. Ada satu kasus, sekarang kita bahas kasus ini. Menurut Bapak Ibu, dari kasus yang dibaca ini, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jawab. Tidak. Tunjuk tangan. Apa alasan tidak? Alasannya IPA-nya jadi malu. Menjadi malu ya. Jadi malu terus. Iya. Kemudian menjadi merasa dirinya itu paling mudah dari dia. Tuh, tepuk tangan dulu, tak ibu juga. Kemudian siapa lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Tiga jawaban lagi. Bapak, jawab. Setuju atau tidak tindakan Pak Seno? Oh, Bapak. Bapak. Siapa Berit? Setuju atau tidak tindakan Pak Seno tersebut? Tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena siswa itu menjadi takut dia, Pak, untuk maju ke depan, takut karena dia awal sudah dibikin malu dan ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi dia takut ketika disuruh oleh guru yang mengajar, seperti itu, Pak. Ada lagi, satu lagi. Ada cepir. Coba cek itu cepir. Bisa. Oh, terkena ngepal kawatnya. Untuk satunya hebat guru ya, harus bisa. Apa pegangan lu? Tidak setuju sebab Dekat mulut kau dulu. Ayo ibu tadi sebab apa? anak itu menjadi rendah diri dan minder, merasa takut, jadi tidak mempunyai motivasi untuk mengikuti pelajaran. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu sepakat bahwa Pak Seno ini kita tidak setuju dengan Pak Seno. Ya. Artinya apa? Di dalam kelas jangan lakukan seperti Pak Seno. Ya. Kita harus melakukan di luar Pak Seno. Aku. Pak Seno ini mengapa dia dikatakan tidak setuju? Karena Pak Seno ini termasuk guru yang tidak memotivasi siswa. Malah dia menjatuhkan harga diri seorang murid tersebut.
Masa seorang Eva tiba-tiba disuruh apa berarti? Ke depan menuju hidung. Sampailah dia menikah, Eva tersebut pasti ingat dengan Pak Seno. Percaya nggak? Atau pernah kita sekolah dulu? Sampai Dulu ada dulu guru yang untuk kita sampai sekarang ini masih ingat. Bapak itu ini. Apalagi kalau zaman dulu, luar biasa kasar-kasar. Salah dikit lepak, salah dikit tar. Tidak boleh lagi sekarang ini. Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, apakah itu hukuman ataukah itu konsekuensi? Ini beda tipis, hukuman dan konsekuensi. Apakah Pak Seno itu melakukan hukuman ataukah konsekuensi? Nah, hukuman ya. Alasan? Hukuman. Karena dia disuruh ke depan menuju hidup. Hukuman. Ada pendapat lain selain hukuman. Bapak? Betul-betul Benar, jawabannya adalah hukuman. Itu merupakan hukuman karena itu sifatnya mengintimidasi seorang murid. Lanjut kita ke pekerjaan sekarang. Lanjut. Nah, hukuman ini perlu diingat. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman ini biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Ini ciri-ciri hukuman. Jadi kalau seperti itu hukuman. Menghardik, ngatai murid, buyang, bengkak, lolo. Banyak kan gurunya dia? Bengkakin lolonya jadi. Padahal gurunya lebih lolo. Murid lolo, muridnya dewe, pasti gurunya lebih lolo. Kita tak pikir. Di dalam 5 itu ada. Itu kan, jangan lagi. Di sini katik tapi ya, katik sini kan. Ngerti ini. Lanjut. Ini konsekuensi sekarang, konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, masih tidak nyaman dengan konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Lanjut. Nah, jadi hukuman konsekuensi itu masih belum pas untuk murid. Ada yang lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita jawab. Ini kita jawab permainan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Benar. Nah, tepuk tangan dulu. Seperti kata apa aja. Kalau guru tidak ada siswa yang tidak membuat PR, itu konsekuensinya kan, bukan hukuman. Lanjut lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat lagi jawabannya. Hukuman. Nah, tepuk tangan lagi. Hebat. Sudah pintar dulu. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ada konsekuensi, ada hukuman. Hukuman. Ini siswanya nyorek, disuruhnya hapus, atau hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
jawab konsekuensi. Jawab konsekuensi alasan ini. Oh, benar. Kita lihat jawabannya. Yang benar dapat mobil. Konsekuensi jawabannya. Karena ini sudah tersepakat dalam kelas. Bukan hukuman ya. Lanjut, masih ada lagi. Masih ada lagi. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Survei membuktikan hukuman. Lanjut lagi, masih ada lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Lihat jawabannya. Hukuman. Satu lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oh, buku satu dia pakai Bapak Ibu. Tadi ngomong belum belajar, tapi jawabannya betul kan gurunya ini. Warti sudah belajar ini. Lanjut. Negara kepala tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu hukuman dan konsekuensi. Sudah paham ya? Harus tahu itu hukuman seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, sekarang kita belajar penghargaan. Ada lagi kasus. Silakan Bapak Ibu baca kasus ini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan ketika masuk ke dalam kelas. Tentunya ini sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengatakan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan membaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada saatnya Bu Anas jatuh sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Nah, Pak Heru ini tidak mengetahui tentang stiker bintang. Pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Lanjut pertanyaannya. Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Apa motivasi murid tersebut? Untuk mendapatkan bintang. Nah, betul. Jadi motivasi murid tersebut untuk mendapatkan bintang. Lanjut. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada cara lain? Karena Ibu Anas jatuh sakit, jadi Pak Heru bingung. Bagaimana caranya? Ada? Disuruh berbaris rapi lurus. Disuruh berbaris Rapi lurus. Siapa yang rapi? Ada lagi berapa lain? Selain memberikan stiker bintang? Atau ada guru yang bermodal tinggi setiap siswa masuk 10.000? Tapi ada satu ketika nanti seorang guru duitnya habis, murid-murid malas masuk. Kasih duitnya Pak, apa masuk? Nah, ada berapa lain? Ibu boleh pendapat lain? Lain. Bapak, jawab. Yuk. Untuk menanggapi pertanyaan, apakah ada cara lain murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Berhubung ibu kelas 2 tadi tidak bisa hadir karena sakit, digantikan oleh seorang guru yang lainnya yang belum bisa ataupun belum tahu bagaimana caranya untuk hanya memberikan pujian kepada semuanya. Pujian, boleh. Tepuk tangan dulu dari Ibu kita.
Jadi semua jawaban Ibu benar semua, dan yang cara efektif yaitu membuat keyakinan keras. Itu cara efektif keyakinan keras. Tahu keyakinan keras? Lagi kita bahas banyak keyakinan keras nanti kita bahas. Iya, inilah efek dari penghargaan. Ketika guru yang biasa memberikan penghargaan, dia jatuh sakit, guru lain bingung mengambilnya. Ini jenis-jenis penghargaan. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ciri-cirinya menginginkan seseorang melakukan sesuatu lalu diberi hadiah. Termasuk yang tadi kan, pengen murid masuk harus diberi hadiah. Apa efeknya? Bergantung pada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, balik lagi nih, kembali ke seperti semula. Lesu, apalagi kalau duit habis, duit 10.000 tadi, duit habis, lesu dia. Kedua, penghargaan tidak efektif. Ciri-cirinya penghargaan yang diberikan dengan persyaratan. Nah, ketika orang yang menginginkannya tidak dapat, maka kekecewaan mendalam didapatnya. Ada yang bisa mencontohkan? Penghargaan yang diberikan dengan persyaratan, pasti bisa ya. Contoh yang real ikhlas. Contohnya, siapa yang bisa menjawab soal 4 dikali 6? Nanti Ibu beri permen. Kelas 1 dulu. Kelas 1 biasanya. Nah, apa efeknya? Ketika orang yang menginginkan, ada di salah satu siswa di kelas ini, dia pengen sekali maju, tapi ketika diambil oleh siswa tersebut, kecewa anak ini. Juga dia. Ini yang harus kita hindari. Makanya penghargaan ini termasuk penghargaan kita efektif. Dia pengen maju karena tidak ada keberanian, jadi timbulnya ada. Tidak sempat terus jawab ini. Ibu ingin nunjuk ini terus. Apalagi permen, ini penghargaan tidak efektif. Lanjut. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ada lagi penghargaan merusak hubungan. Ciri-cirinya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah ini efeknya, di kelas tersebut akan terciptanya persaingan atau permusuhan. Bagi mereka yang tidak mampu, maka akan berhenti mencoba. Jadi kalau ada siswa yang tidak mampu, tidak akan dicobanya lagi karena dia sudah tahu tidak akan mungkin saya bisa menjawabnya. Pasti siswa A ini terus yang dapat. Berhenti dia mencoba. Maka yang jadinya kalau tidak kreatif, dia mulai kreatif, siswa tersebut tertekan karena tidak pernah diberikan kesempatan. Lanjut ke penghargaan mengurangi ketepatan. Pada sebuah kelompok, ciri-cirinya ya, ada yang diberi hadiah ketika menjawab dengan tepat, dan ada yang tidak diberi hadiah ketika jawaban tepat. Nah, efeknya menimbulkan sifat iri dan kekecewaan. Iri siswa tersebut. Lanjut ke penghargaan selanjutnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ciri-cirinya dibayar terlebih dahulu ketika mengerjakan sesuatu. Masuk tak kita ini? Masuk tak kita guru di sini? Tidak ya? Hebat berarti kelas kita ini. Seluruh guru sini termasuk guru hebat. Contohnya, kamu tunjuk duit dulu. Kau itu ini. Nah ya? Berarti waktu 17 itu ketika kepala sekolah nyuruh menghiasi ruangan kelas, langsung gerak dewe. Kan itu orang itu ya. Itu kan guru hebat, guru hebat. Kepala sekolah tidak menginstruksikan, langsung dihiasi seluruh kelas. Apa efeknya? Menurun ketika pembayaran habis. Sudah uang habis, lesu gawe. Itulah efek tadi. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Ciri-cirinya, memberitahu hadiah yang akan diberikan jika berhasil mengerjakan apa yang diperintahkan. Misal, nah kalau kamu juara 1 akan dapat hadiah sepeda listrik atau hadiah boneka. Bagi siswa cowok, untuk apa boneka? Mati kreativitas cowok tersebut. Juara 1 dapat boneka. Apa boneka? Aku bukan cewek. Terus jadi dia tidak berkreativitas lagi.
Kesyukuran ketika sudah mengetahui hadiah yang akan didapatkan. Jangan dilakukan ini. Lanjut. Jangan kita tahu dulu hadiah apa itu. Karena kalau kita tahu hadiah, kita tahu semangat. Itu kalau sesuai keinginan, pasti dia semangat. Ketika dia berbeda keinginan, nggak ada itu. Penghargaan yang menghukum. Nah ini penghargaan yang menghukum. Penghargaan dalam sistem ranking. Efeknya orang yang gagal mendapat penghargaan utama akan merasa terhukum. Contoh, ada siswa yang ingin juara 1, tapi ketika dia tidak berhasil dapat juara 1, dia akan merasa terhukum dalam dirinya. Mengapa aku bisa kalah dengan si A tersebut? Kecewa. Makanya Kemendikbud, Menteri Pendidikan mengarahkan tidak ada lagi sistem perankingan di sekolah merdeka. Itu efeknya. Lanjut. Ini yang terakhir ini. Penghargaan harus berdasarkan motivasi dalam diri. Memberikan penghargaan kepada seseorang pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Orang akan gembira atas pencapaiannya. Jadi murid akan gembira kalau dia berhasil sesuai dengan pencapaiannya. Ini yang harus kita terapkan. Beri penghargaan sesuai dengan pencapaiannya. Ya. Kita tadi dia berhasil di olahraga, penghargaan seperti apa? Semangat ya. Ketika berhasil servis voli, hadiah begitu, luar biasa. Pasti siswa tersebut merasa bahagia, pasti luar biasa. Lanjut. Ini penghargaan sudah selesai. Lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini yang kita bahas. Berhubung kelas ini kelas baru, pasti belum ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan berbeda dengan peraturan. Apa bedanya? Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Bersifat abstrak. Pernyataan bersifat universal. Kemudian kalimatnya harus positif, dikit kalimatnya, tidak boleh banyak. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kemudian disepakati guru, murid dan wali murid. Nah, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas harus dibuat dengan berkolaborasi antara guru, murid dan wali murid. Kalau kami di sekolah penggerak itu sudah dilaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Sampai ke keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Tadi siapa? Peraturan kelas dibuat oleh gurunya. Kalau keyakinan kelas iya. Itu yang sahabat artinya. Oh. Sama pengantin kalau. Nah ini pojok baca ya, pojok baca kelas saya ini. Jadi di setiap kelas itu harusnya pojok baca dari yang mengalami Serbia. Inilah contoh pojok baca yang saya buat di kelas. Ada alif ini boneka sakti. Boneka ini kubawa pas ngajar. Jadi setiap pembukaan ada boneka tangan boneka. Tadi tak bawa, lupa tadi. Bagi-bagi dulunya. Coba tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ya. Diprint, ditempel di dinding, ditandatangani oleh seluruh wali murid. Tujuannya apa? Ketika ada wali murid yang komplain, kita bisa keluar. Kan kamu sendiri, Bapak Ibu yang membuat keyakinan ini. Kamu sendiri yang berikan pendapat. Masa kamu yang meminta saya untuk pertanggungjawaban? Aman kepada guru. Tidak ada lagi wali murid yang menuntut. Kadang-kala wali murid ini ada yang menuntut kita.
ngapain aku diberikan hukuman seperti itu? Wah, mulai dulu susah itu menjawab. Dengan keyakinan kelas kita merasa terlindungi, kan kesepakatan bersama. Kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR, ini konsekuensinya, itu buktinya. Kalimatnya harus sedikit, tidak usah banyak-banyak. Terdiri dari minimal 5 butir. 5 butir pernyataan ya. Saling menghormati dan menghargai teman. Dikit-dikit itu lah. Bertanggung jawab dengan tugas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Ini sudah kemarin saya buat. Saya rekam video kesepakatannya dengan wali murid. Wali murid langsung tanda tangan seluruhnya. Karena saya print, saya tempel di dinding. Jadi dengan begitu sebagai guru saya aman. Kalau ada muridnya kena konsekuensi, tidak bisa lagi menuntut. Karena wali murid sudah tanda tangan seluruhnya. Aman kita sebagai guru. Itu namanya keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kelas, guru egois, menerapkan aturan sendiri. Kalau kamu datang terlambat, ini hukumannya. Tidak boleh lagi seperti itu. Harus beda. Keyakinan kelas beda dengan peraturan. Ke materi tadi. Paham ya keyakinan kelas? Balik dari ini langsung bola keyakinan kelas. Agar kamu sebagai guru aman dan lagi dituntut oleh wali murid. Baik, macam-macam itu wali murid ini. Apalagi kalau anaknya ada hukuman, mulai itu jalan wali murid. Anak aku jadi sakit, demam, mulai seperti itu. Hukuman konsekuensi sudah dibahas. Sudah lanjut. Sudah. Nah, sudah lanjut. Keyakinan kelas sudah habis. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini pahami ini kebutuhan dasar manusia. Maksudnya kebutuhan murid. Lanjut. Ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan murid. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, contohnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, teman, keluarga, pasangan, contohnya. Kebutuhan penguasaan atas pengakuan kemampuannya, keinginan untuk dianggap berharga, diakui, dihormati. Keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, memilih sesuatu yang diingin sendiri. Dan kelima, kebutuhan kesenangan, menikmati apa yang dilakukannya. Lanjut, kita jawab lagi. Yuk tebak kebutuhan apa? Nah, ini kalimatnya. Aku sedang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebutuhan apa ini? Apakah A, cinta dan kasih sayang, atau B, kesenangan, atau C, kebebasan, atau D, penguasaan? Stop dulu. Kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang, kesenangan. Ada lagi? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah kesenangan. Nah, kesenangan. Tadi dia merasa senang. Itu kebutuhan muridnya. Apa senang ya? Lanjut. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu pernyataannya. Kebutuhan apa itu? Cinta dan kasih sayang. Ada yang lain? Kita lihat dulu. Bukan sayangnya itu. Cinta dan kasih sayang. Lanjut lagi. Ada sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kebutuhan apa ini? Bebas. Siswa ngomong aku hebat kan karena ibu guru bisa mengejar aku katanya. Bebas ada. Kebebasan, penguasaan. Kita lihat jawabannya. Penguasaan, kurang tinggi penguasaan. Jadi jawaban penguasaan karena dia merasa hebat atas penguasaannya. Lanjut. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ada siswa yang seperti ini. Kebebasan, yang pasti kita kasih sayang bukan ya, bukan ya. Kesenangan bukan. Kita lihat jawabannya. Kebebasan. Dibalik itu kalian. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling penting ini.
5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi guru. Yang pertama sebagai penghukum. Apakah kita termasuk? Guru sebagai penghukum? Kalimatnya yaitu patuhi aturan saya atau awas, itu cirinya. Kalau ada guru yang ngomong patuhi aturan aku di kelas, itu berarti guru itu sebagai penghukum. Kalau awas, jadi awas. Penghukum itu. Nah, lanjut. Ada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Merasa bersalah di siswa tersebut. Gara-gara aku bapak kecewa. Sampailah di balik pikir dulu makan dalam siswa tersebut. Kalau lemah pasti itulah sebagai kontrol sebagai merasa bersalah. Kemudian ketiga, sebagai teman, ayo bantulah demi bapak. Dia akan merasakan teman, seperti teman bapak ini. Ayo bantulah, ajak, lagi teratur. Keempat, sebagai pemantau. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan? Dipantau terus. Kalau dia sudah mengerti, berarti itu cirinya. Yang kelima ini sebagai manajer. Posisi terbaik seorang guru harus sebagai manajer. Apa yang sudah kita yakini bersama, bersedia memperbaikinya. Apa rencana kamu ke depan? Nah, 3 pertanyaan itu. Lanjut. Lagi kita nonton video, sambil makan nonton video. Segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi digunakan ketika mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi kalau ada siswa yang ribut, berkelahi dengan temannya, pakai segitiga restitusi. Bukan diintimidasi bahwa dia salah. Yang pertama yang dilakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas dulu. Distabilkan identitas dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia bilang akan keluar sendiri jawabannya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oh iya Pak, karena dia tadi ngantai aku di siswa ya. Dia ngantai aku Pak, malah. Nah kita jawab lagi. Tapi itu memang benar bagus. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mikir dia. Ada Pak cara lain katanya. Nah lanjut. Bukan terus. Benar. Ulang lagi. Langkah terakhir menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dia akan mesti jawab, aku ingin menjadi orang yang baik. Seperti apa Pak? Nah lanjut sekarang. Kalau sama ya biasanya. Nah kita nonton video. Kita akan makan baik video. Nonton video tentang restitusi dan penghargaan tadi. Ini Pak positif. Lagi kemarin itu lagi makan di motor. On pertanian kan? Ya. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk mengetahui kelima posisi tersebut, maka saksikan kasus hal banyak. Apa? Nasi kurang lebih. Sini kamu.
Bu. Saya Oh ini yang berapa tadi? Ini Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Hah? Ya kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah lapangan basket 2 kali. kenapa Enggak saya boleh, lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemimpin biasanya berbicara berbalik, menunjuk unjuk, menyakiti, dan menyindir. Pak, tanah kan? Bisa berupa Masih terekam. psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak dengan mengumpan diri. Sedap murid. Mantap potong itu PSBB Baca balik di kembang itu. Kayu bentok. Ya. Ada kan murid yang melawan. Hai banyak. Kalau yang terbenci yang berangkat banyak. Naren, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu Posisi sengaja lain, bikin posisi ibu lain. susah ya? Tadi sebagai Kalau kamu pemukul. terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Ini perasaan bersalah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malamnya ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kawan ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal koas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan dan ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren ada pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setelah alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memilih murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Gimana
Masa aku dikatain kurang pintar, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sudah bersama dengan orang lain. Mungkin saat itu saya tidak emosi. Jadi tidak mendengar sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan beberapa tiga institusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat masyarakat adalah bagian dari proses belajar. Bapak juga sekarang satu kegiatan lagi yaitu refleksi. Saya minta 3 guru membuat kesimpulan. Kita itu kita baru barisan. Siapa yang bisa merefleksikan 3 guru tentang materi kita hari ini? Apa yang didapat pada hari ini? Itu memberitahu dapat ilmu ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kami dapat untuk menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini, mulai dari Ibu Korwasari Silvia dan yang kedua adalah Pak Mediadi sebagai pemateri kedua. Ini kami perkenalkan nama Sabaria SD Negeri 1 Danau Ceper. Dari rangkaian pembelajaran yang dapat kita terima hari ini menurut saya adalah mulai dari Ibu Siti Rodia tadi adalah merupakan refleksi kegiatan panduan
penguatan literasi melalui komunitas antar sekolah atau kombel. Ini adalah menurut hemat pikiran atau pencernaan dari kami, hasil dari rangkaian yang dipaparkan oleh Ibu Siti Robiah tadi adalah tujuannya adalah untuk membiasakan atau untuk mencerdaskan bagaimana siswa itu mencintai cara membaca, baik itu di kelas, di sekolah ataupun di lingkungan lainnya atau di masyarakat. Itu yang diinginkan melalui adanya pajangan-pajangan buku ataupun melalui di sana tadi ada istilahnya apa tadi, perpustakaan kelas, perpustakaan sekolah, dan sekaligus ada juga perpustakaan lingkungan sebagai pembelajaran bahwa anak tersebut mencintai sekolah tersebut sebagai siswa sekolah tersebut. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan oleh Bapak Randy, yaitu mengenai jadi menjadi guru hebat melalui penerapan budaya yang positif. Dengan adanya pemaparan dari Bapak Randy ini, kami sangat berterima kasih sekali karena ini adalah membuahkan hasil untuk kami ke depannya dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Yaitu antara lain yang dapat kami cerna dari hasil ini adalah dari refleksi tersebut merupakan suatu anjaksana bagi kami untuk mendidik, membina dan melaksanakan bagaimana tertibnya kurikulum merdeka tersebut. Yang pertama adalah dapat kami ambil ceritanya, yaitu pemaparan bagaimana perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Dengan adanya pemaparan dan dari Pak Redi tadi yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi, terjadinya hukuman karena adanya konsekuensi. Bagaimana kami katakan tersebut di atas? Karena dengan adanya hukuman ataupun permasalahan yang timbul baik di dalam sekolah ataupun di dalam kelas, itu merupakan anjaksana kita untuk melaksanakan bagaimana terjadinya konsekuensi dalam sekolah tersebut. Kami kira itu yang akan kami terima dari pemaparan Pak Randy. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Di hari ini rumah SMP ada di Pasir sekarang di Pasir atau urusan ini sejauh Selatan Kijang satu Selatan Kijang berapa lagi? Masuk ke merah. Oh, pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pemberian materi Adek Randy, nama saya Danila. Baiklah, sebentar. Ini saya berasal dari SD Negeri Masjidin sebagai penerima. Nama saya Ibu Danila. Dari materi yang kita terima hari ini, saya bisa membedakan seperti yang biasa kita pakai. Kalau dengan adanya materi ini bisa kita rubah untuk kedepannya. Seperti misalnya hukuman itu kan ada beda, ada yang di dalam kelas itu konsekuensi tadi dengan hukuman itu. Kalau dengan di lapangan itu termasuk hukuman. Misalnya kita suruh anak itu berjemur atau push up 10 kali. Itu kalau di luar dari kelas kita itu bisa dikatakan hukuman. Kalau untuk di dalam kelas ini kita dapat membedakan. Misal kita pasang poster misalnya jagalah kebersihan, anak kan masih melanggar, itu kenamakan refleksi. Nah, jadi di situ saya bisa membedakan. Jadi antara anak dengan guru sebagai teman, kita sudah mengetahui, sudah itu yang kita berikan hukuman itu membuat anak menjadi ngedar, lebih takut.
itu saja sedikit penjelasan saya, nanti waktunya habis. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ada nggak? Bapak ada? Pakai kakak dengan ibu-ibu mana? Iya, mana bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrok dari SDN 1 Karanggia. Di sini saya mengambil kesimpulannya dari Bapak. Jadi dari kesimpulan tadi mengambil kesimpulannya melihat cara menghukum dengan adanya konsekuensinya itu bisa dikatakan tadi itu dapat. Jadi mereka anak-anak bisa kita atur supaya mereka senang dengan guru, dengan teman-teman juga, baik teman sekelas yang lain ataupun guru-guru, biar mereka bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensinya. Itu Pak. Dan yang terakhir yang perlu ditanya tadi, apa Pak? Terima kasih. Nanti pelatih pramuka, sebentar, pelatih pramuka apakah bentuk hukuman yang saya pakai ini misal ada kesalahan mungkin tepuk pramuka salah, tapi tidak hukum goyang, apakah itu hukuman atau konsekuensinya? Tepatnya apa itu? Hukuman tepatnya. Karena itu akan membuat efek mentalnya menjadi malu dengan kawan-kawan. Itu masuk hukuman. Berarti yang masuk. Karena kan dia kan pasti ada masa malu, maluan gue dihukum depan teman. Kalau bisa dibuat yang lebih efektif lagi. Ya, kalau kita murid itu, kalau muridnya yang mudah malu, mudah tersinggung itu, beda lagi pemikirannya. Pasti ada yang masa mental lebih top. Nah, jadi kesimpulannya kita pada hari ini, yaitu sebagai seorang guru harus menerapkan kondisi sebagai sebagai apa? Sebagai guru harus menerapkan kondisi sebagai apakah penghukum, merasa bersalah, kontrol guru, apakah sebagai teman atau penghukum ataukah manajer ataukah pemantau. Jadi ke depan buku 1 ini pasti akan berangkat guru sebagai manajer. Tidak ada lagi guru sebagai penghukum. Tidak ada lagi. Dan yang kedua, di setiap kelas usahakan ada keyakinan kelas. Itu untuk kita agar kita terhindar dari tuntutan wali murid. Dan siswa akan merasa sadar dirinya karena dia dilimpahkan. Langkah-langkahnya anak-anak kita harus membuat keyakinan kelas apa yang kamu inginkan. Misal dia bilang, Pak, aku ingin belajar itu harus speaking dulu. Oke, datang. Umumkan ke yang lain. Setuju tidak kalau belajar harus speaking? Setuju. Masukkan. Setelah itu baru disusun kalimatnya. Kita pendapat wali murid. Wali murid setuju. Setuju. Suruh tanda tangan di poster. Aman sebagai guru. Tidak ada kali tuntutan dari wali murid. Nah, dalam menghadapi siswa yang bermasalah, terapkan apa tadi? Restitusi. Tampilkan identitasnya. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Kemudian validasi tindakan yang salah. Mengapa dia melakukan perbuatan itu? Nanti ada alasan. Kemudian baru keyakinannya apa? Kedepannya seperti apa? Itu poin inti pada kita hari ini. Nah, sekarang materi kita sudah habis. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat buku 1. Insya Allah seluruh guru buku 1 ini akan menjadi guru yang hebat, yaitu guru yang dirindukan oleh muridnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara telah selesai. Saya sebagai pembawa acara bila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun.
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.